masa membentuk karakter anak digumbulin, dipakein baju militer. Saat menghadiri penutupan pendidikan karakter dan bela negara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdialog dengan siswa-siswi peserta barak militer di Markas Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam dialognya, Deddy Mulyadi terkejut dengan pernyataan siswa yang suka menenggak minuman beralkohol jenis kawa-kawa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung menginstruksikan Wali Kota Depok terkait penjualan minuman kawa-kawa yang beredar di Depok. Ia berpesan agar peran orang tua juga sangat berpengaruh dalam mengubah tingkah laku anak. Kenapa? Minum ya? Minum apa? Kawa-kawa. Anak-anak perempuan banyak minum kawa-kawa sekarang. Di mana suka minum kawa-kawanya? Di rumah teman. Sering? Sering. Kenapa? Masalahnya apa sih? Ada masalah sama mama enggak? Ada masalah sama mama enggak? Masalahnya apa? Ayahnya ada di rumah. Oh. Terus apa lagi? Oh, mama sama ayahnya pisah. Sekarang nggak serumah kan? Ya, pertama minumannya nggak boleh ada lagi di Depok, harus dibersihkan. Keduanya pembinaan orang tuanya berjalan. Kan tidak mungkin wali kota ngurusin anak setiap rumah. Semuanya tergantung pada ayah dan ibunya. Ayah ibunya harus tumbuh menjadi orang tua bagi mereka. Nanti akan dibuat batch kedua nanti, Pak? Ya, nanti kita terus kok. Nanti Pak Wali juga akan terus mengalokasikan pembiayaan untuk terus melakukan pembinaan. Dan ini nanti tidak akan lagi dinikmati oleh anak-anak yang disebut anak nakal ya, dalam tanda kutip. Tetapi nanti dinikmati oleh seluruh anak Jawa Barat, anak Depok. Nanti kan banyak tuh yang disiplin anaknya. Mari kita lanjutkan diskusi dengan Jenderal Ito dan juga Pak Adel. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, sebenarnya bagaimana cara penyidik kemudian menemukan unsur pidana dari sebuah kasus atau aduan masyarakat, contohnya dari Pak Adel seperti ini, Pak? Ya, baik. Tentunya penyidik akan melihat dari keterangan itu, kira-kira unsur apa yang terkait dengan kitab undang-undang ya, misalnya contohnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak yang diduga melanggar hukum harus melalui proses peradilan pidana anak, ya, bukan menempatkan ke barak militer. Jadi istilah anak nakal di sini tidak dikenal dalam hukum pidana. Yang ada adalah anak berhadapan dengan hukum yang prosesnya harus diatur secara khusus. Kemudian kalau ditempatkannya itu tidak melalui satu hasil putusan pengadilan, maka dari perspektif hukum juga tindakan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan, bukan pendidikan. Ini kita bicara masalah hukum ya. Kembali bukan masalah niat ya Mas Doni. Dan tentunya kalau dari sistem pendidikan Indonesia, kebijakan ini dianggap melampaui kewenangan dan tanpa payung hukum yang jelas. Ya, nah di sini kan penyidik juga harus jeli ya, karena kita juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai seperti kasus ijazah palsunya Bapak Jokowi yang di mana polisi sudah bertindak secara benar, tetapi karena kita kalah dengan opini masyarakat, jadi dianggap bahwa polisi tidak mendukung kebijakan Pak Gubernur. Jadi bicara ini tadi seperti Pak Adel mengatakan, kita semua di negara hukum ini tentunya harus didasarkan kepada payung hukum. Nah, tentunya kami berharap tentunya kalau misalnya proses ini berjalan, tentunya Pak Gubernur juga sudah menyiapkan sekarang legalitas dan payung hukumnya, sehingga tidak akan menjadi permasalahan seolah-olah di negara kita ini hukum bisa dikalahkan dengan kebijakan seseorang. Ini sangat bahaya. Jadi tadi disampaikan dari Rekstad menjadi Mastad ya. Nah, nanti negara Indonesia bisa terjadi tiap-tiap pimpinan yang memiliki kekuasaan akan membuat satu kebijakan sendiri. Ya, saya kira mungkin penyidik dari Barreskrim juga mereka akan jeli ya, melihat dari dua, satu hukum pidananya, dua daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ketiga dari sistem pendidikan pendidikan nasional ya. Karena kita juga tentu Barreskrim harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dalam membuat satu kesimpulan dalam penyelidikan apakah bisa diangkat menjadi penyidikan dengan ditemukannya unsur pidana atau tidak,
Ini tentunya juga harus betul-betul dapat diuji ya, sehingga kita tidak menjadi bola panas lagi yang mungkin bisa terkena dengan Barreskrim. Saya kira teman-teman di penyidik juga mereka juga akan hati-hati untuk menangani masalah ini. Ya, Jenderal Ito, selain berhati-hati seperti yang Anda katakan tadi, Pak Ito, bahwa penyidik harus ekstra apa ya istilahnya teliti ya. Kemudian kalau saya boleh mengutip statementnya Pak Adel, pasti Pak Adel ingin menegakkan ini kan fungsi kontrol dari masyarakat. Kalau kata atau diksi nakal itu tidak dikenal dalam undang-undang pidana, Pak Ito, bagaimana penyidik kemudian dalam tanda petik bisa kemudian menerima laporan atau aduan dari Pak Adel meski tidak masuk dalam pidana, apakah langsung melihat ke Undang-Undang Perlindungan Anak atau Sisdiknas, atau nanti malah bisa mentah kemudian Pak Adel selesai pengaduannya? Nah, kita kan tadi sampaikan bahwa yang menjadi dasar daripada penyidik adalah undang-undang. Nah, kan kita penyidikan ya, membuat terang satu perkara, mencari unsur-unsur dikaitkan dengan undang-undang terkait. Ya. Karena masalah anak, tentunya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dijadikan dasar. Diperkuat lagi dengan tadi undang-undang pidana ya. Kalau anak yang bermasalah dengan hukum, tentunya harus melalui satu proses peradilan pidana, tidak langsung dimasukkan ke satu tempat ya. Nah, ini yang saya sangat khawatir Mas Dodi ya. Sekarang ini ada fenomena di negara kita bahwa kepastian hukum itu kadang-kadang bisa dikalahkan dengan opini. Iya. Ya, contohnya tidak sah lah ya. Nah, ini yang sangat berbahaya, jangan sampai masyarakat tergiring karena simpati sehingga masalah norma-norma yang memang sudah ada itu menjadi terabaikan. Dan kembali tadi disampaikan Pak Adel, negara kita jadi sudah bergeser menjadi bukan negara hukum lagi ya. Dan saya kira di sini polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum harus betul-betul jeli, harus bisa menyampaikan argumentasi hukumnya sehingga masyarakat juga bisa teredukasi ya, jangan sampai tersihir dengan opini sehingga melupakan ada hal-hal yang kalau ini diterapkan, saya sepakat tadi dengan Pak Adel. Setiap permasalahan anak itu kan harus dilihat akar masalahnya berbeda, tidak bisa disamakan. Contohnya misalnya dengan saya, dulu sebelum saya dimasukkan ke Akabri sama ayah saya tuh orangnya penakut ya, karena memang saya kecil. Begitu saya masukkan Akabri, saya berani ya. Saya berani lawan, orang besar pun berani saya lawan. Nah, ini hal-hal ini yang harus diperhatikan juga oleh dalam kebijakan ini menjadi tanggung jawab daripada para stakeholder di bidang pendidikan. Jangan sampai anak yang tadi nakal, kemudian dia bertambah menjadi berani membuat komunitas baru, ya sehingga ya, ini yang tentunya harus diwaspadai betul ya. Bukan hanya sekedar menjadikan anak itu disiplin oke. Tapi nanti mungkin juga bisa membentuk mentalnya dia untuk bisa menjadi pemberani, tidak takut sama orang. Dan kita tahu kalau dalam masalah sosial kan kita tidak tahu Mas Doni ya. Ini akan membuat dia menjadi nekat dan menjadi berani ya, itu harus kita evaluasi nanti ya. Ya, demikian menurut baik. Saya mencatat Pak Adel statementnya Pak Ito menarik sekali bahwa sekarang kebenaran punya versi baru, kebenaran baru atau kebenaran versi viral atau media sosial. Nah, kebenaran versi Anda tentu ada dasar hukumnya. Saya boleh tahu nggak dasar-dasar apa saja? Apakah berlandaskan pada satu undang-undang saja atau junto kaitannya kemana saja? Ambil contoh kalau dari sisi kebijakan itu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengenai negara hukum. Lalu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar juga segala warga negara itu wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali, termasuk KDM. Ya kan harusnya ketika dilaporkan begini jangan resisten. Maksudnya bilang itu orang caper. Nah ini gimana? Emang ada statement begitu? Ada. Siapa yang statement? KDM? KDM di salah satu media. Saya baca, itu orang cari perhatian. Ya maksudnya statement atas laporan saya. Begitu? Atas laporan saya. Dia bilang caper. Harusnya kan dia sebagai pemimpin memberikan pendidikan kepada masyarakatnya mengenai hukum dong. Tapi Anda nggak caper kan? Enggak. Anda nggak pengen maju jadi politisi nanti mungkin 2029? Enggak. Saya sudah cukup dengan profesi saya. Yakin ya? Sebagai penegak hukum, insya Allah. Tapi tidak ada orang-orang besar di belakang Anda yang mungkin secara tendensi politik mendukung Anda gitu? Nggak ada. Tapi kalau kebetulan satu ide memang ada. Seperti kemarin itu misalnya Pak Ono Surono, DPRD Jawa Barat. DPRD, karena memang merasa dikangkangi, karena kebijakan ini tidak dibicarakan dengan DPRD. Konteksnya seperti itu. Para orang tua murid misalnya? Orang tua murid, saya rasa orang tua murid ini ada sebagian yang paham, ada sebagian yang tidak juga. Nggak berani atau gimana? Saya kurang tahu itu. Tapi saya Anda tidak sendiri dong ini?
Saya sendiri. Anda berani ya? Anda nekat atau gimana sih, Pak? Enggak, karena saya melihat ada unsur hukum yang kayaknya saya merasa ini sudah diduga ya dilanggar oleh KDM. Ya, tapi kan tetap harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya kan? Nah, saya serahkan kepada penegak hukum. Oke, Anda percaya mekanisme hukumnya kan? Betul, percaya. Dan di samping ini juga, saya nanti akan ada upaya-upaya hukum lanjutan setelah ini. Oh, masih ada lagi? Masih Anda ada. mau menuntut siapa lagi, Pak? Enggak, saya akan mencoba melaporkan masalah ini ke Kemendagri. Kemendagri supaya memberikan teguran lah kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, terkait dengan kebijakan ini. Ini kan sudah menjadi, udah ramai ini masalah ini. Lalu yang kedua, Mendikdasmen. Kenapa kok diam saja? Apa karena takut karena Pak Deddy ini sama-sama Gerindra, sama-sama dengan Pak Prabowo? Nah, jadi kalau dalam konteks penegakan hukum sebetulnya nggak usah takut. Jadi sebenarnya ini politis atau apa sih yang Anda Nah, lakukan? itu saya ngerinya penegakan hukum terbentur dengan kepentingan politik. Takut direshuffle dan lain sebagainya. Tapi Anda nggak punya Oh, nggak ada. tendensi Saya nggak ada politik? tendensi politik, nggak ada. Saya murni penegakan hukum membela kepentingan hak-hak anak. Oke, Gitu. Anda sudah siap dengan modal dasar hukum, Anda juga sudah siap tentu dengan tekanan publik. Siap. Apa yang Anda rasakan selama ini sejak Anda mulai melapor ke Barreskrim? Itu keluarga saya baca komen-komen medsos itu sebagian sudah merasa, wah kok gitu amat kemana? Saya bilang udah nggak usah dibaca komenan itu. Kita tetap fokus jalan terus sesuai dengan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku. Dan apa yang saya lakukan ini sebetulnya yang diatur oleh undang-undang kok. Ke Komnas HAM, ke kepolisian, ke Kemendagri. Nah harusnya KDM jangan resisten. Ya. Ya konteks yang saya bahas ini adalah mengenai hak-hak anak dikaitkan dengan treatment yang dilakukan oleh KDM dengan barak militernya. Harusnya fokus ke sana, nggak usah membahas tentang caper dan lain sebagainya, nggak usah melebar kemana-mana. Nah, saya melaporkan ke kepolisian ini sebagai ultimum remedium sebetulnya, karena dari awal sudah saya ingatkan lewat Komnas HAM dan lain sebagainya. Oke, Anda Tapi sudah tetap, ke Komnas HAM? Sudah ke Komnas HAM. Responnya? Sudah sebulan nggak ada respon, makanya saya ke Barreskrim, gitu. Terus nanti ke Kemendagri dan lain sebagainya. Pokoknya segala upaya yang diatur hukum akan saya tempuh sampai kebijakan ini dihentikan atau paling enggak. Oh, jadi targetnya kebijakan ini dihentikan? Dihentikan, dan dia harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga berwenang, Mendikdasmen, ahli-ahli psikolog, Komnas HAM dan lain sebagainya untuk merumuskan secara khusus nih mengenai penanganan permasalahan perilaku anak ini. Sehingga mereka itu betul-betul terjaga haknya dan apa yang dicita-citakan kita bersama itu bisa terwujud. Oke, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda mungkin ketika seorang gubernur atau kepala daerah ingin memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, khususnya kepada anak-anak yang dianggap bermasalah. Saya menghindari diksi nakal dulu, ya kan, sesuai dengan diskusi dengan Pak Ito juga sebelumnya. Tapi kemudian dianggap memang tidak semua ide itu selalu didukung gitu kan. Nah, kalau Anda melihat dari perspektif yang berbeda bahwa ini salah satu upaya untuk membantu masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu, kenapa Anda kemudian lagi malah menuntut gubernurnya? Sebetulnya ini bukan menyelesaikan masalah menurut saya. Ada kemarin itu saya baca berita di Surabaya. Itu wali kota Surabaya pernah menerapkan ini juga. Sudah selesai. Di ternyata, tingkat kota ya? Di tingkat kota. Nah beberapa bulan kemudian ini anak alumni barak itu tertangkap lagi melakukan perbuatan yang sama. Jadi nggak ada jaminan bahwa sistem barak militer ini berhasil menyelesaikan permasalahan perilaku anak. Tidak menyelesaikan akar persoalan. Akar persoalan. Menurut Anda akarnya di mana? Akar permasalahan itu sebetulnya kembali kepada anak-anak itu. Ajak mereka bicara. Baik oleh orang tua maupun psikolog yang betul-betul bisa mengerti tentang permasalahan ini anak. Tanya apa masalahnya. Seperti tadi kan dia minum minuman keras, ternyata karena broken home. Nah, berarti orang tuanya yang harus diberikan pendidikan parenting. Bagaimana cara mendidik anak. Bukan lalu dibasukkan ke barak militer. Ini orang tuanya yang broken home, anaknya mabok, masukin barak militer. Anak jadi korban kan dua nggak kali. nyambung. Ini nggak nyambung. Melibatkan militer. Yang mana ini nggak ada sangkut pautnya dengan kewenangan militer. Ditambah wali kota yang kemudian tidak membatasi peredaran miras begitu. Nah, ditambah harusnya lagi, wali kotanya juga masuk barak dong. Sebetulnya kompleks ini masalahnya kan. Masalah pendidikan ini kompleks. Bukan hanya sebatas masalah anak yang minuman keras dan lain sebagainya. Bukan itu. Jadi dari permasalahan ini terkuak semuanya kan. Permasalahan-permasalahan yang lain. Ini menarik ya Pak Adel. Saya ingin kembali ke Jenderal Ito.
Pak Ito, Anda pasti pengalamannya banyak sekali menangani kasus-kasus yang unik, kemudian pengaduan masyarakat seperti ini. Langkah apa menurut Jenderal Ito yang harus ditempuh sekarang oleh Pak Adel? Karena laporan sudah masuk, dia harus menunggu atau bersabar. Dan apa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat untuk teredukasi terhadap hal-hal seperti ini, Jenderal? Ya, yang pertama tentunya saya sepakat ya yang disampaikan oleh Pak Adel. Kita jangan anti kritik, karena kritik itu juga pasti benar. Beliau kan melihat daripada perspektif hukum, dan beliau juga memiliki latar belakang di bidang hukum yang cukup mapan. Ya, kan beda ya, mungkin kalau perspektifnya Bapak Gubernur KDM, itu kan mungkin beda dari aspek hukum dibandingkan dengan Pak Adel. Nah, kita harus bisa menerima kalau kritik itu sifatnya adalah membangun. Kemudian memecahkan masalah ini kan harus komprehensif. Tentunya di sini Pak Adel juga kan bisa mungkin ke Kompolnas ya, karena Kompolnas ini nanti akan bisa mengawal dan tentunya akan bisa kalau ada tudingan miring terhadap yang dilakukan Bareskrim, kalau mereka mendasarkan kepada undang-undang yang memang ada, tentunya Kompolnas juga akan bisa mengawal bahwa yang dilakukan oleh Bareskrim adalah hanya semata-mata dari aspek hukum. Nah, nanti kalau misalnya kemudian ada kebijakan pemerintah yang bisa menjadi payung hukum, ya kita harus bisa menerima semua. Kan yang saya dengar tidak semua gubernur memiliki ide yang sama ya dengan Gubernur Jabar. Tentunya betul, setuju sekali saya dengan Pak Adel bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab Kemendagri sebagai pembina fungsi. Kalau Kemendagri misalnya menganggap ini baik ya, bukan hanya dari hilirnya saja, tapi dari hulunya. Dari hulunya itu kan tadi kita harus mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, pelanggaran hukum apa yang di sini bisa dikenakan, kemudian penyelesaiannya bagaimana, dan kita harus melihat hilirnya juga, Mas Doni. Kalau mereka sudah selesai, apakah dilepas begitu saja? Nanti kayak tadi dikatakan oleh Pak Adel, ada yang kembali yang tadinya berbuat kejahatan, begitu masuk barak, keluar berbuat kejahatan lagi. Malah ditambah modal dengan berani dan nekat. Apalagi punya teman-teman yang memang modalnya nakal sama-sama kan. Jadi ini juga harus menjadi satu pertimbangan ya. Saya kira mungkin Pak Adel juga saya sarankan bisa Kompolnas, bisa mendiskusi dari masalah hukum, aspek hukum, tujuan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bahwa Pak Adel melaporkan adalah secara pribadi yang tidak ada kaitannya dengan keluarga beliau. Tapi ini beliau sebagai warga negara yang mengetahui adanya satu pelanggaran hukum, melaporkan pelanggaran hukum tersebut. Nah, tinggal nanti bagaimana dari Bareskrim itu secara jeli, ya, secara hati-hati akan meneliti masalah ini di proses penyidikan. Kalau nanti memang ada satu kesepakatan, misalnya Pak Gubernur mengatakan, oke, kalau gitu saya akan tinjau kembali kebijakan. Kan kita punya namanya sistem restoratif justice ya. Itu tentunya RJ misalnya beliau mengatakan, oke, saya anggap ini cukup dulu, akan saya pikirkan kembali melalui satu proses tidak memaksakan kehendak. Nah, kalau udah memaksakan kehendak, tentunya nanti akan ada risiko berhadapan dengan hukum. Tapi tadi Mas Doni, sekarang fenomena yang ada adalah kebijakan atau masalah-masalah kepastian hukum ini bisa kalah dengan masalah yang di luar ya, yang mungkin opini masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya itu saja mungkin mudah-mudahan Kompolnas juga nanti, kebetulan saya kenal dengan Ketua Harian Kompolnas ya, dulu pernah sama-sama menjadi anggota saya Pak Arief. Saya juga akan bicara secara pribadi kepada beliau ya, mudah-mudahan apa yang dilaporkan Pak Adel ini juga bisa menjadi sesuatu temuan hukum ya. Karena bagaimanapun hukum di negara kita ini masih banyak kelemahan. Jadi mungkin ada temuan hukum yang bisa menjadi jurisprudensi ya kita lihat saja lah nanti. Tapi saya apresiasi tentunya dan juga kepada Gubernur KDM secara pribadi ya, niatnya memang baik. Hanya tentunya bicaranya orang yang punya basic hukum dengan yang kurang memahami masalah hukum, karena beliau mungkin tidak bertanya kepada orang-orang mengerti hukum, ya ini tentunya harus disatukan sehingga nanti masyarakat tidak bingung. Demikian. Ya, tuh Pak Adel, menarik tuh dukungan Pak Ito. Mungkin Anda harus kapan-kapan sawan ke Jenderal Ito untuk diskusi. Apa yang bisa Anda sampaikan? Siap. Jadi izin Pak Ito, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, itu sebetulnya mengenai legal standing itu seluruh warga negara sebetulnya. Nggak harus anak yang
nggak harus orang tua yang anaknya terlibat di barak. Iya, Karena jelas kok siapapun pasal 76 itu setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan atau yang berbau-bau militer. Titik. Jadi itu deliknya delik umum. Iya. Jadi mudah-mudahan bukti-bukti awal dan pengaduan yang saya masukkan ke Mabes Polri itu bisa menjadi petunjuk awal, langkah awal untuk penegak hukum agar mengoreksi kebijakan ini. Iya. Ya restoratif justice memang perlu dikedepankan karena yang namanya manusia pasti ada salah. Nah maksud saya itu jangan resisten kalau dikritik. Kaji ulang, bicarakan dengan segala stakeholder dan yang paham dengan permasalahan ini. Anda akan ke Kompolnas juga? Kita lihat nantilah. Kita lihat nanti. Kita lihat dari Mabes Polri ini karena dalam seminggu ini, insya Allah hari Kamis, saya akan kembali datang karena arahan dari Mabes, saya suruh kembali datang hari Kamis ke Mabes Polri untuk berdiskusi mengenai bukti-bukti apa Kira-kira yang hari Kamis itu akan seperti apa perkembangannya? sepertinya nanti itu saya akan dapat masukan dari penyidik mungkin ya mengenai data-data apa lagi yang dibutuhkan, terus langkah ke depannya seperti apa, seperti itu. Anda bukan mau cari panggung kan di sini? Enggak ada panggung-panggung. Oke, baik. Kita rehat lagi sejenak Pak Adel, Jenderal Ito. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.